Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online Ba'da Subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Kemarin maklumat yang disampaikan oleh Pangarsa Abah bagi sebagian orang mungkin menimbulkan tanda tanya. Mengapa Abah mengeluarkan maklumat berbentuk doa yang merupakan salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Perlu penjelasan sedikit karena mungkin istilah itu beda pemahaman antara orang yang satu dengan orang yang lain. Miskin, miskin tidak bisa dihilangkan, fakir tidak bisa dihilangkan, karena keduanya disebut di dalam Al-Quran. Semacam pada ayat yang ke-60 daripada surat At-Taubah. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Itu dalam konteks ilmu fikih, dalam konteks bab sedekah yang namanya miskin adalah orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Dalam hal ini karena terkait dengan sodakot, paling tidak orang menerjemahkannya yang namanya miskin itu adalah orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan terkait dengan masalah harta. Tapi ini kan sabda Rasul, disampaikan juga oleh Rasulullah pada masa kini. Dikatakan sebagai Rasulullah pada masa kini adalah penyampai juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berbentuk maklumat. Yang namanya maklumat kan sumber hukum. Apapun bentuknya, yang mengenakan, yang tidak mengenakan. Hanya saja yang perlu untuk disampaikan adalah miskin itu tidak selamanya diterjemahkan pemahamannya berbentuk orang-orang yang tak berpunya, tidak begitu. Sampai-sampai di dalam kajian keagamaan, lebih berat mana beban yang diderita oleh orang miskin dengan orang fakir, sampai begitu. Kalau yang sering kita dengar adalah kalau orang miskin itu hari ini dia mungkin pagi hari dia masih ada persiapan untuk makan pagi, sementara untuk makan sore juga masih ada. Dalam artian masih masih punya gitu. Tapi kalau orang fakir itu pagi dia makan, untuk sore dia harus mencari lagi. Artinya runut daripada kalimat di dalam Al-Quran itu juga merupakan skala prioritas. Innamas sholawat lil fuqara wal masakin. Artinya orang fakir itu lebih berat beban yang dideritanya, yang dialaminya dibandingkan dengan orang miskin. Tapi kan itu ilmu fikih terkait dengan masalah harta. Padahal apabila kita lihat secara harfiah gitu ya, miskin itu kan kalimatnya kalimat isim masdar ya, dari kata sakana. Sakana kan artinya apa ya, damai, sakinah, sakinah. Ya. Jadi apabila ternyata itu diajarkan oleh Syekh Mursyid, diamanatkan oleh Syekh Mursyid, dan harus dibaca setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu itu, menunjukkan bahwa ternyata banyak di antara kita sholat ya sholat, berdoa ya berdoa, tapi nggak pernah damai, gitu. Atau paling tidak kita udah damai, tapi apa ya, belum menggigit kira-kira begitu ya. Kalau bahasa Jakarta, kalau makan itu belum nendang, gitu. Belum nendang apanya? Kan ada ayat Al-Qur'annya, Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi tenang? Tenang kan urusan hati. Dan hati bisa menjadi tenang apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa sampai dimaklumatkan? Padahal sehari-hari kita berzikir.
Di dalam konteks ini, gitu ya, tidak sembarangan Abah mengeluarkan maklumat semacam begitu. Ini kan hanya dugaan saya gitu ya, hanya dugaan saya. Itu kan orang semakin banyak yang talqin gitu ya. Terkadang ada apa ya yang lebih dikedepankan adalah ego. Ego dalam artian, oh aku ini ditalkin sejak tahun 70, tahun 80, tahun 90. Itu ego yang begitu. Itu artinya hatinya tidak miskin. Belum mencapai titik tenang. Belum mencapai titik tatmainnul qulub. Nah, bagaimana caranya supaya mendapatkan tatmainnul qulub? Maka zikirnya yang harus diperbaiki. Intinya kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi kan eh, Abah kan apa sih? Bukan orang sembarangan ya. Beliau adalah waliullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan tentang keagamaan. Yang muncul yang namanya wali kutub itu kan hanya satu orang dalam 100 tahun. Begitu. Sampai-sampai eh, kemarin ya pada waktu acara manakib di Masjid As-Sa'adah Subang gitu ya. Hmm, Di antara bukan di antara ya, dalam kurun 100 tahun beliau. Hmm, Jadi tidak salah gitu ya apabila ternyata memang apa namanya mengeluarkan maklumat semacam begitu, tidak usah diartikan bahwa kita sendiri belum sakinah, belum tenang. Hanya saja harus lebih ditekankan bahwa ternyata zikir yang kita lakukan itu sendiri itu mungkin saja di antara kita masih ada yang mengejar apa namanya mengejar jumlah gitu ya. Oh, jumlah zikir harus sekian itu. Nggak salah, itu kan masuk ke dalam riyadhah, ke dalam latihan. Umpamanya harus 1111 umpamanya. Mengapa harus segitu? Itu kan namanya riyadhah. Yang namanya riyadhah latihan. Ala bisa karena biasa. Bagaimana orang akan bisa kalau tidak membiasakan? Nah, untuk itulah yang perlu kita pahami adalah ternyata yang namanya miskin itu adalah satu kondisi hati di mana kita ini mendapatkan ketenangan. Apabila ternyata dikerucutkan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Itulah ayat ke-28 surat Ar-Ra'd. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Oh, kalau begitu mungkin gitu ya. Allah kan tidak akan memikulkan beban. Memikulkan beban melampaui kemampuan makhluknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ternyata ada sesuatu, apalagi berbentuk maklumat, apalagi maklumat berbentuk amaliyah yang disampaikan oleh Syekh Mursyid kepada muridnya, merasa terbebani, itu bukan salah mursyid, bukan salah maklumat, apalagi salah ayat Al-Quran, na'udzubillah, bukan begitu. Jadi kesalahan ada pada dua titik. Yang pertama, kita salah menggunakan pikulan. Pikulannya apa? Kalau dalam bertoriko ya amalia yang dimaklumatkan oleh para sahabat. Yang kedua, kesalahan kita adalah salah cara memikul. Nah, cara memikul bisa saja kita mengejar-ngejar target, target hitungan. Jadi yang diterjemahkan, yang harus kita terjemahkan adalah Abah menentukan paling tidak 165 gitu ya. Itu riyadhah. Dalam artian paling tidak kalau kita mampu untuk membaca paling tidak 165 kali, maka untuk hal-hal yang lebih ringan daripada itu bukan sesuatu yang sulit. Gitu. Kita kan kadang-kadang ya sibuk juga, kagak kita kemana-mana juga, enggak ada di rumah dan sebagainya. Gitu. Masa iya kita masih betah untuk berzikir 3 kali setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu. Itu yang dikatakan belum miskin, gitu ya. Jadi Allahumma ahyini miskinanya Allah. Jadikan hidupku menjadi orang yang tenang, damai, yang sakinah, yang miskin. Wa amitni, dan matikanlah aku miskinan dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Gitu. Yang ketiga adalah wahsyurni fi zumrati minal masakin. Gitu ya. Dan giringlah aku bersama-sama dengan orang-orang miskin. Itu kalau Abah yang menyampaikan sebagai seorang mursyid, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Wahsyurni fi zumrati minal mu'minin. Jadi kalau begitu, gambaran kita adalah sudah banyak ya orang-orang yang miskin.
Sudah banyak orang-orang yang hatinya damai, yang hatinya tenang. Itu. Hanya saja barangkali karena ini merupakan satu istilah yang di bawah tanda kutip saja tidak terlampau populer apabila kita baca terkait dengan keinginan. Ini kan keinginan. Doa itu kan permohonan. Hmm. Orang lain pengen menghindar daripada kemiskinan, kalau kita malah pengen dihidupkan menjadi orang miskin. Gitu. Jadi jangan disalahartikan gitu ya. Dan ini merupakan doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi eh, di dalam melaksanakan amalia, kita ini kan diperjalankan kepada satu jalur, di mana jalur itu sendiri terkadang jalannya tidak terlampau mulus. Gitu. Jalannya ya ada yang terjal, ada yang berliku, ada yang berlubang, ada yang naik, ada yang turun. Itu semuanya diperjalankan. Nah, untuk apa diperjalankan? Agar kita tahu. Kita perlu untuk mengetahui. Orang yang memuji itu perlu. Bukan kita pengen dipuji, tapi agar kita mendidik diri bagaimana caranya, pentingnya apresiasi, pentingnya ungkapan terima kasih. Gitu. Makanya bukan hanya sekedar untuk mengetahui yang namanya syukur adalah berterima kasih. Hmm. Abah lebih menekankan lagi yang namanya terima kasih adalah apabila kita sudah menerima, jangan dinikmati sendiri, dikasih kepada orang lain. Itu terima kasih. Nah, ini merupakan perwujudan di dalam aplikasi di mana Abah pengersa Abah sebagai mursyid itu memberikan contoh gitu ya. Gitu ya. Mungkin banyak orang yang berebut ya. Apabila ternyata memang ada satu kebutuhan yang menurut akal kita Abah memerlukan sesuatu, mungkin orang akan berebut menyediakan fasilitas. Tapi bagaimana sikap Abah sebagai seorang mursyid? Sekali waktu Abah kan ganti mobil, gitu ya. Mobil yang lama, yang mungkin apapun alasannya, yang jelas sekali waktu mobilnya ada masalah mesin di perjalanan. Kemudian nanya kepada Ustadz Lukman, kenapa man? Ini Abah begini 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 begini. Oke kalau begitu, terus aja diperbaiki. Abah ganti mobil, nyari mobil itu sampai ke rumah. Sekali waktu, udah jual aja, ganti yang baru. Gitu. Gitu. Mungkin orang akan berebut ingin membelikan mobil gitu. Hmm. Kalau nggak salah berapa 250 juta dong gitu. Kemudian begitu nanya gitu ya ke dealernya, berapa mobil yang kami? 250 kalau. Apa kata abang? Umi cepat bayar. Takut keburu ada orang yang membayarkan. Loh, itu yang namanya miskin. Sudah tenang. Jadi ingin melakukan sesuatu, di mana sesuatu itu sendiri orang berebut untuk memperolehnya gitu ya. Maka jangan sampai terdahului oleh orang. Itu miskin yang dicontohkan oleh saya Mursid. Gitu. Kalau kita tidak begitu gitu ya. Banyak yang seloroh gitu ya. Terkadang kita kalau apa kemana-mana ini mungkin ini perjalanan gitu yang sering kita yang sering kita alami. Kalau nyupir sendiri ke Sirna Rasa mungkin banyak faktor ya. Pertama, kelelahan kalau kita nyupir sendiri. Yang kedua, resiko di perjalanan. Harus lebih konsentrasi karena sering macet. Sering menemukan satu kondisi di mana jalan dipenuhi oleh mobil-mobil yang ukurannya lebih besar daripada mobil yang kita kendarai. Itu kan beban tersendiri bagi seorang supir. Kalau kita ikut aja bareng sama yang lain, lebih nyaman, kita bisa apa? Bisa ngantuk, macam-macam kan gitu. Tapi terkadang kita itu nggak ngeh gitu. Ada kewajiban kita bagaimana caranya kita mewujudkan arti ini miskinan itu dalam kondisi yang demikian. Gitu. Paling tidak kebutuhan-kebutuhan tentang bagaimana caranya agar satu kendaraan itu sendiri bisa sampai ke sana, itu faktornya apa saja, pendukungnya apa saja. Paling tidak kita memikirkan itu.
Artinya contoh yang diberikan oleh pengersabah itu sendiri merupakan wujud daripada kalimat Allahumma ahyini miskin. Itu hidup di dunia. Nah kemudian yang kedua adalah wa amitni miskinan. Itu kan permohonan juga. Apalagi pakai Allahumma. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Ya mungkin eh, dilihat dari apa? Dari masalah kemungkinan-kemungkinan orang menerjemahkan apabila sekali waktu kita sudah mencapai pada titik itu, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihantar oleh Syekh Mursyid, itu ingin dijadikan sebagai seorang miskin, itu resiko tanggung jawabnya itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan orang yang tidak miskin kalau dilihat daripada sisi harta. Padahal orang kaya dan orang yang tidak kaya itu sendiri yang ditanya tentang harta kan sama. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqtahu. Ini berasal dari mana dan dipakai untuk apa? Hanya itu saja pertanyaannya. Selama kita bisa meng-SPJ-kan, selama kita mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, itu sah-sah saja hukumnya. Dan itu yang akan memberikan kelapangan, kelancaran dalam perjalanan. Nah, yang terakhir adalah wahsyurni fi zumrati minal masakin. Ternyata orang-orang miskin itu banyak. Orang-orang yang hatinya udah tenang, udah damai, gitu ya. Itu banyak. Ditandai dengan kalimat menggunakan bentuk jama, lebih daripada dua. Gitu. Akhirnya kalau memang sudah lebih daripada dua yang namanya jama atau yang dikatakan sebagai kelompok yang besar, maka kita pun dianjurkan berdoa dengan melalui maklumat itu agar kita bisa digabungkan dengan orang-orang yang miskin. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersahabat. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung yang mulia pengersahabat awas al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.